Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendy Fikri Tanjung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu T-Group. T-Group biasa pula disebut dengan pendidikan laboratori. Tujuannya itu menyediakan pengalaman yang intensif mengenai bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan bagaimana kelompok terbentuk dan bagaimana mengatasi berbagai masalah yang umum terjadi dalam suatu organisasi. Tujuan sistematis dari T-Group yaitu pertama, memberikan pengertian kepada peserta mengenai bagaimana dan mengapa ia bertindak terhadap orang lain dan mengenai cara ia mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, memperoleh pengertian mengapa orang lain bertindak menurut cara mereka sendiri. Yang ketiga, mengajarkan pada peserta untuk menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, memperoleh pengertian mengenai bagaimana kemauan dari kelompok untuk bertingkah laku dalam kondisi tertentu. Yang kelima, mempercepat perkembangan rasa toleransi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan situasi di mana peserta dapat menggunakan cara berinteraksi yang baru dengan orang lain. Kemudian intervensi individu yang kedua yaitu coaching. Menurut Whitmore, di dalam bukunya yang berjudul Performance Coaching, menyatakan bahwa coaching adalah pembinaan yang membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri, yang membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Menurutnya, coaching berarti yaitu mengakses potensial, yang kedua memfasilitasi individu untuk membuat perubahan yang diperlukan, yang ketiga memaksimalkan kinerja, yang keempat membantu orang memperoleh dan mengembangkan keterampilan, yang kelima menggunakan teknik komunikasi khusus. Tujuan dari coaching itu pertama membantu karyawan memahami peluang penuh dalam jabatannya, yaitu jangkauan tipe penugasan yang tersedia bagi karyawan sesuai dengan jabatannya dan memberikan gambaran mengenai manfaat apa saja yang dapat dia ambil dari peluang penugasan. Yang kedua, tujuan dari coaching itu membuat karyawan dalam belajar pengetahuan baru, misalnya metode, teknologi, dan prosedur. Yang ketiga, membawa nilai karyawan lebih sejalan dengan nilai dan filosofi perusahaan. Yang keempat, membantu karyawan mengembangkan kebijaksanaannya, misalnya dengan pengalaman yang dimiliki oleh atasannya. Dia mampu menyelesaikan masalah yang serupa pula. Yang kelima, membantu karyawan memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan jabatannya. Langkah-langkah dalam melaksanakan coaching menurut Salim tahun 2014. Yang pertama itu building trust, yaitu membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana melalui komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk membangun sebuah hubungan yang baik secara efektif, yakni dengan 3 perkataan perangkat komunikasi, yaitu konten atau kata-kata, yang kedua body posture, yang ketiga facial expression. Langkah-langkah coaching yang kedua yaitu active listening. Dengan menjadi pendengar yang aktif, kita dapat dengan mudah mempengaruhi, bernegosiasi, dan berkomunikasi. Selain itu, kita dapat menghindari kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi. Yang ketiga yaitu clarifying. Mengklarifikasi bertujuan untuk membantu menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Klarifikasi juga dapat menghindarkan terciptanya makna ganda atau ambigu yang seringkali membingungkan dan membuat orang salah pengertian. Yang keempat, asking the right question, yaitu menanyakan pertanyaan yang tepat dan dapat membantu menemukan permasalahan yang sesungguhnya, serta dapat membantu untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pegawai. Yang kelima yaitu giving feedback, yaitu memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi serta mengarahkan karyawan untuk bertindak ke arah selanjutnya. Intervensi individu yang ketiga yaitu mentoring. Mentoring merupakan proses pembelajaran di mana mentor maupun mentee atau peserta mentoring yang tadinya tergantung menjadi mandiri. Mentoring adalah bantuan secara tersembunyi dari mentor kepada mentee untuk transfer pengetahuan, pemikiran dalam kerja yang secara signifikan. Tujuan mentoring yaitu memberikan dukungan kepada individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta mampu mengambil keputusan secara otonom. Manfaat mentoring itu pertama, yang
Manfaat bagi mente itu sendiri. Manfaat utama untuk mente adalah kesempatan untuk dibimbing dengan kemajuan dan pertumbuhan melalui pembelajaran dan dukungan. Mentoring dapat menyediakan mente dengan keterampilan yang diperlukan, kepercayaan diri dan harga diri. Misalnya, melalui interaksi dengan mentor yang berpengalaman, seorang mente dapat memperoleh keterampilan seperti mentornya, membangun tim, komunikasi, pemecahan masalah yang bisa meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan produktivitas. Kegiatan mentoring seperti role model, konseling, dan hubungan persahabatan juga bisa membantu mente untuk mengembangkan identitas profesional dan kompetisi dalam organisasi. Yang kedua, manfaat sendiri terhadap mentor. Mentoring tidak hanya menguntungkan bagi organisasi dan mente, tapi juga memiliki manfaat bagi mentor itu sendiri. Mentoring dapat menjadi pengalaman baru yang berharga untuk mentor. Melalui interaksi dengan mente, mentor dapat meningkatkan keterampilan pribadi. Sebagai mentor, terlibat dalam proses mentoring membantu mente untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Mentor juga membangun rasa percaya diri dan harga diri. Melalui mentoring, mentor dapat meningkatkan motivasi terhadap kemajuan diri sendiri. Kegiatan bimbingan juga dapat memberikan pengakuan, rasa hormat, dan kekaguman dari orang lain dan organisasi. Kemudian mengembangkan kompetisi orang lain dipandang sebagai peran kepemimpinan yang baik dan sebagai panduan bagi seorang mente. Yang ketiga, manfaat mentoring bagi organisasi itu sendiri. Organisasi juga memenuhi keuntungan dari hubungan mentoring yang efektif. Program mentoring dapat berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Mentoring dapat mendorong lingkungan kerja yang positif dengan menghasilkan individu yang puas dengan karir, memfasilitasi pengembangan mentor yang dapat secara efektif mengajar dan berbagi pengetahuan dengan anggota pemula yang berharga bagi organisasi karena mempromosikan perekrutan dan retensi lulusan baru. Mentoring menciptakan lingkungan kerja yang berisi kerjasama, tim, dan pendidikan berkelanjutan. Intervensi individu yang terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan. Menurut Kartono, pengembangan kepemimpinan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran teknis, keterampilan sosial, sikap, dan tingkah laku pemimpin melalui pendidikan, latihan, dan berbagai penugasan. Lain hal menurut David dalam Hughes, pengembangan kepemimpinan harus didesain dengan fokus pada membangun penyebaran milik bersama dari seluruh kelompok atau sistem sosial, seperti tingkat kepercayaan antar seluruh anggota dari tim atau departemen, meningkatkan sistem penghargaan dalam organisasi, menjadi perilaku mendukung dan kolaboratif. Langkah-langkah dalam pengembangan kepemimpinan. Yang pertama yaitu harus menanamkan sifat rendah hati. Banyak orang yang mendapatkan kepuasan dan mereka begitu saja melepaskannya. Sebagai pemimpin, harusnya pekerjaan yang difokuskan yaitu bagaimana memimpin dengan baik. Sifat rendah hati harus selalu ditanam dengan menekankan kepada diri sendiri bahwa jabatan yang lebih tinggi bukan berarti menganggap rendah orang yang ada di bawah kita, namun merangkul mereka untuk saling bekerja sama dengan baik. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan atau visi dan misi sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak orang yang menentukan tujuan dan di dalamnya perjalanannya mereka kehilangan arah. Ini biasanya dikarenakan tujuan yang tidak bisa dicapai karena terlalu susah dan tidak memikirkan secara matang-matang tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu kerja keras. Berusaha keras untuk mencapai yang terbaik. Untuk menjadi pemimpin yang besar, seorang pemimpin tidak bisa berleha-leha dengan kehidupannya. Seorang pemimpin harus berusaha keras untuk melakukan segala sesuatunya sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, belajar dari kesalahan. Seorang pemimpin harus bisa belajar dari kesalahan dan merubahnya menjadi sesuatu yang produktif. Ini harus dilakukan atau jika tidak maka akan berputar-putar pada masalah yang itu saja. Yang kelima, berpikiran terbuka. Orang-orang di sekitar mungkin memiliki suatu kontribusi dan dengan berpikiran terbuka, seorang pemimpin harus memanfaatkan kontribusi dari lingkungan sekitarnya tersebut sehingga memiliki peluang yang tidak terbatas. Yang keenam, percaya diri. Seorang pemimpin tidak bisa berharap orang lain percaya jika tidak percaya kepada dirinya sendiri. Percaya diri tidak membuat pemimpin lebih baik dari orang lain, melainkan menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki kualitas dan karakter. Yang ketujuh, memenuhi janji. Jadilah pemimpin yang dapat menjadi tuntunan bagi anggotanya. Salah satunya harus selalu menepati janji yang telah dibuat. Yang kedelapan yaitu mendengarkan anggota.
Seorang pemimpin harus mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan oleh anggota atau lingkungan sekitar. Kondisi suatu anggota harus kita ketahui karena itu akan mempengaruhi suatu pekerjaan dan sudah menjadi tanggung jawab dari seorang pemimpin. Baik, sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.